sini dalam ibadah hari Minggu Pelayan Anak GPB Shalom Depok secara online. Wah, nggak kerasa ya Karina, kita udah di akhir Agustus nih. Iya, bener banget Kak Dina. Kalau dihitung-hitung nih, udah 6 bulan loh kita ibadah secara online. Tapi Kak Dina, karena Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kita masih bisa nih beribadah secara online walaupun nggak di gereja kayak dulu lagi. Nah, betul banget Karina. Karina, Kak Dina, juga semua kakak yang lain berharap adik-adik masih terus bersemangat ya mengikuti IMPA ini walaupun secara online. Walaupun kita, kakak-kakak juga rindu banget nih udah ketemu sama adik-adik secara langsung. Nah, hari ini Karina mau kenalin ada pemusik kita di kiri dan kanan Karina loh. Di sebelah sini ada Kak Tommy sebagai gitaris, ada juga Kak Betran sebagai Kak Jonis, juga ada Kak Dina dan Karina sebagai leader girls. Nah adik-adik, supaya kita lebih semangat dalam ibadah ini, adik-adik kakak undang bangkit berdiri, kita mau olahraga sedikit nih dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Menyanyikan 2 kali ya. Dalam posisi berdiri, kita mau angkat satu pujian lagi, yaitu Kedua Tanganku di medley dengan Jalan Serta Yesus. Pakai gerakannya adik-adik. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kemana Karina? Kanan Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik lagi. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah. Namun sebelum itu, masih dalam posisi berdiri, adik-adik dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai.
teduh selesai. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi, yaitu dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa ya. Bagaimana sikap berdoanya? Lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak DPB Shalom Depok. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kami juga yang akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca, kami dengar, dapat kami ingat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian dulu dari Kidung Ceria 214, yaitu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Yuk persiapkan hati kita, pikiran kita, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Yuk kita dengar firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabarnya semuanya? Karena dia harap semuanya sehat-sehat ya di rumah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita mau buka dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 20. Amsal 3, ayat 13 sampai 20. Biarkan Alkitab adik-adik terbuka ya, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan boleh membangunkan kami Tuhan dengan nafas kehidupan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini ya Bapa, supaya kami bisa duduk diam dengan baik Tuhan, mendengarkan cerita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik boleh ambil Alkitabnya yang tadi udah dibuka. Kita mau baca ya adik-adik dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang demikian bunyinya. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, sesuai pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal itu kitab perjanjian lama apa kitab perjanjian baru ya? Ayo. Ya, benar, kitab perjanjian lama. Nah, kitab Amsal ini sebagian besar ditulis oleh siapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nih kakak kasih tahu deh gambarnya. Ada yang tahu ini gambar siapa? Ya, ini gambar Raja Salomo. Sebagian besar kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang manfaat hikmat Tuhan dalam kehidupan manusia. Sekarang kakak tanya, ada yang tahu nggak sih hikmat itu apa? Apa sih hikmat itu karena dia? Hikmat itu akal budi, pengetahuan, pengertian yang didasarkan oleh kehendak Tuhan adik-adik. Nah, banyak sekali adik-adik berkat yang diperoleh jika kita berhikmat. Adik-adik bisa lihat tadi di ayat 13 sampai 18. Ayo, coba dibuka lagi Alkitabnya. Nah, tadi itu berkatnya itu udah banyak banget adik-adik. Yang kakak lihat nih di ayat 13 sampai 18. Kakak bacain ya. Ada berbahagia, ada kepandaian, ada keuntungan, ada umur panjang, ada kekayaan dan kehormatan, juga ada sejahtera adik-adik. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kita nih adik-adik yang dipanggil untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, berkat dan kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya loh kalau kita selalu hidup dalam hikmat Tuhan adik-adik. Nah, sekarang kakak tanya, gimana sih kak cara kita supaya bisa berhikmat? Gimana ya kak supaya aku bisa mendapatkan keuntungan yang tadi Kak Nadia sebutkan? Nah, caranya itu hidup takut akan Tuhan adik-adik. Nah, hidup takut akan Tuhan kayak gimana sih kak? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Siapa tadi habis bangun tidur langsung berdoa? Nah, harus juga rajin ibadah, walaupun ibadahnya online ya adik-adik. Harus ibadah dulu, baru nonton kartun. Harus dengerin firman Tuhan dulu, baru main game. Nah, juga adik-adik, takut akan Tuhan itu kayak apa lagi sih kak? Kita bisa mengasihi sesama kita dari keluarga, papa, mama, kakak, adik, teman-teman, guru. Nah, sekarang Kak Nadia tanya, siapa di sini yang kalau dijailin sama adik atau kakaknya dibales? Dicubit nih kak. Boleh nggak dibales? Nggak boleh ya adik-adik? Itu nggak baik. Nah, hikmat Tuhan itu dapat juga adik-adik mengendalikan dunia dengan benar. Allah memberikan hikmat atau akal budi kepada manusia agar manusia menghasilkan karya-karya yang ada di dunia ini. Tapi karya yang dihasilkan itu dapat mendatangkan kebaikan atau enggaknya tergantung dari cara kita adik-adik ngejalanin kehidupan sesuai dengan didikan hikmat Tuhan atau enggak. Contohnya nih, semakin berkembangnya teknologi. Sekarang kita hidup di era digital loh adik-adik, membuat berbagai perangkat digital semakin canggih adik-adik. Perangkat digital apa aja sih kak? Kakak kasih tahu ya, nih ada gambarnya. Ada HP, ada laptop, ada tablet, ada TV adik-adik. Siapa yang punya di rumah? Nah, biasanya apa yang adik-adik lakuin? Pakai laptop atau tablet adik-adik? Salah satunya main game kan? Nah, dengan berkembangnya teknologi ini, kita jadi lebih mudah adik-adik cari informasi. Di internet bisa pakai HP, bisa pakai laptop, bisa pakai komputer. Nah, terus adik-adik apalagi manfaat teknologi? Adik-adik bisa tetap sekolah walaupun online, bisa ibadah sama-sama, bisa teleponan sama teman atau sama saudara adik-adik yang rumahnya itu jauh dari adik-adik.
Tapi seringkali kita juga adik-adik menyalahgunakan kemajuan teknologi ini. Misal, lebih banyak main HP daripada belajar. Siapa yang main game suka lupa waktu? Ayo, jujur. Nah, itu harus diatur ya adik-adik waktunya. Misalnya, 1 jam aja. Main gamenya 1 jam aja, belajarnya harus 2 jam. Oke? Atau enggak, jangan ngerengek kalau misalnya papa atau mama bilang, berhenti dulu ya main gamenya, nanti dilanjutin lagi. Ayo langsung berhenti atau ntar dulu amah, aku masih mau main game dulu. Nah itu nggak boleh adik-adik ya, harus dengar-dengaran nasihat papa mama. Nah terus juga nih adik-adik nih, zaman sekarang nih, yang siapa yang suka WhatsAppan sama temen-temennya, kirim stiker WA buat ngeledek temen-temennya. Ayo, nggak boleh adik-adik ya. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan harus menggunakan teknologi dengan baik ya adik-adik, karena kita sudah diberikan hikmat atau akal budi oleh Tuhan Yesus. Tadi gimana caranya supaya kita berhikmat? Ya, hidup takut akan Tuhan adik-adik. Rajin baca Alkitab, berdoa, rajin ibadah, dengar-dengaran nasihat mama papa, mengasihi sesama, mengasihi saudara, teman-teman, dan juga guru. Nah, adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Kakak ingin aktivitasnya ini membuat pembatas Alkitab berbentuk handphone Android. Ya, seperti ini adik-adik. Nanti akan ditulis juga ayat hafalan. Ayat hafalannya tertulis di sini adik-adik. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, adik-adik, jangan lupa ya dihafal ayatnya. Nah, alat-alat dan bahan yang diperlukan itu sederhana kok adik-adik. Cuman setengah lembar HVS dibagi 2. Habis itu ada penggaris, pensil atau pulpen, spidol atau pensil warna buat ngehias adik-adik. Nanti kalau udah selesai, karena dia minta adik-adik buat merekam untuk membacakan ayat hafalan tadi, Amsal 15 ayat 33. Sambil memegang yang tadi ya adik-adik, sambil memegang pembatas Alkitab bentuk Android tadi. Nanti minta tolong bantuan mama atau papa untuk direkam dan dikirimkan ke WhatsApp grup PA ya adik-adik. Karena dia tunggu ya aktivitas adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan loh. Saat ini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan persembahan mama papa ya. Nah, untuk pengumpulannya itu bisa diserahkan ke gereja setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, yaitu jam 10 sampai jam 3 sore. Atau bisa dikirimkan ke rekening gereja di bawah ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta PA ya. Warta yang pertama, kami, kakak-kakak pelayan Pelkat PA Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai 30 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Nah, warta PA yang kedua, minggu depan kita akan merayakan HUT Pelkat PA GPIB. Wah, HUT Pelkat PA yang keberapa Kak? Yang ke-61 loh Kak Dina, dan minggu depan itu beribadahnya spesial banget. Nah, jadi adik-adik jangan lupa ikut ibadah ya. Dan sampai jumpa minggu depan jam 7 pagi. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam penghujung ibadah kita pada hari ini. Semoga apa yang adik-adik dengarkan tadi dari kakak layan bisa adik-adik terapkan ke dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Juga jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang telah diberikan oleh kakak-kakak layan ya. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, lalu kita angkat satu pujian penutup dari Kidung Ceria 36 ayat 1 sampai 3, yaitu yang jaga aku selalu. Jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhan
adik-adik, kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan juga pada hari ini. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, kita bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar tentang berhikmat Tuhan mengenai teknologi Tuhan di era digital ini. Tuhan, ajarkan kami untuk bijaksana Tuhan ketika kami menggunakan teknologi yang Tuhan boleh karyakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Kau berkati ibadah ini ya Bapa. Biarkanlah ibadah ini Tuhan bisa menjadi ibadah yang nyata ya Bapa dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat yang berasal daripada Tuhan boleh ada dalam diri kami dari esok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.